Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Bapak harap kalian dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi baik-baik saja, dan dalam kondisi prima gitu ya. Kumaha ye lalancar PSAJ na. Bapak harap PSAJ na sadayana lalancar, baik mata pelajaran IPA nanti ataupun mata pelajaran yang lain. Baik, anak-anakku sekalian, setelah Bapak polling di WhatsApp, ternyata kalian semua memilih di-upload di YouTube untuk kisi-kisinya. Bapak juga sekalian akan menerangkan materi yang belum Bapak sampaikan di kelas gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke kisi-kisi soal PSAJ IPA 2024 kelas. Oke, kita kenalan dulu sama jenis soal dan konten soalnya ya. Bapak sama Pak Mahpudin itu menyusun soal untuk IPA PSAJ 2024, 30 PG dan 5 esai seperti biasa. Tetapi dibagi-bagi, ada kelas 7-nya, ada kelas 8, ada kelas 9. Kelas 7 sebanyak 20%, kelas 8 sebanyak 30%, dan kelas 9 sebanyak 50% ya. Tapi yang kelas 8 ini lumayan banyak sebetulnya ya. Nah, untuk yang pertama akan dibahas adalah soal-soal biologinya. Kita bahas satu persatu. Oke, kelas 7 dulu. Kita kenalan dengan sel ya. Yang akan keluar di soal itu adalah sel. Di kelas 7 dibahasnya. Kalau tidak salah kelas 7 semester 2 gitu ya. Karena kalian sekolahnya daring, ku Bapak dibahas sakadik ayeuna. Sel teh nyaeta unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Jadi kalau kalian misalkan melihat makhluk hidup di muka bumi ini, pasti dia tersusun oleh makhluk hidup yang paling kecil. Siapa? Disebut dengan sel gitu ya. Sel terbagi dua macam, yaitu sel hewan yang nantinya akan menjadi hewan dan manusia. Terus ada sel tumbuhan yang nantinya akan menjadi tumbuhan. Nah, apa manusia tina sel hewan? Betul, tapi manusia itu beda jenis sel hewannya gitu ya. Nah, yang harus kalian pahami adalah organel-organel selnya. Bisi nanti di soal ditunjukkan misalnya teu aya keteranganna, teu aya membran sel, teu aya nukleus, teu aya sitoplasma, teu aya seratan ieu. Terus kalian teh disuruh untuk fungsi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas keseluruhan sel adalah organ yang ditunjukkan oleh nomor itu. Biasa namanya. Yang kedua, aya soal-soal biologi kelas 7. Masih kelas 7 ya, jaring-jaring makanan. Nah, ieu gambarna. Panaon jaring-jaring makanan teh? Jaring-jaring makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakannya antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya untuk tujuan keseimbangan ekosistem sama pertukaran peralihan energi di suatu tempat gitu nya. Terdiri dari apa aja jaring-jaring makanan? Hiji produsen, dua konsumen tingkat hiji, tingkat dua konsumen puncak, dan terakhir adalah bakteri ataupun pengurai. Kumapa maksudna jaring-jaring makanan? Ku Bapak bahasa kedik. Pernah ada di kelas 8 ge asananya dibahas sakedik itunya tina naon untuk memperluas wawasan lah. Misalkan di suatu tempat. Di suatu tempat ada rumputnya atau grass, bahasa Inggrisnya grass, ada rumput. Rumput mendapatkan makanan dari mana? Dari tanah. Ya, dari tanah. Rumput ini dia disebut dengan produsen. Kenapa disebut produsen? Karena dia yang pertama kali membuat energi untuk tumbuhan-tumbuhan lainnya. Itu. Nah, rumput ini dikonsumsi dimakan oleh siapa? Oleh grasshopper, belalang ataupun simut gitunya. Jadi si belalang ini mendapatkan energi dari rumput karena dia udah makan rumput. Sehingga belalang ini disebut dengan konsumen tingkat 1. Itu. Terus belalang ternyata ada yang makannya lagi. Siapa? Lizard sama frog. Lizard teh naon? Kadal. Frog teh naon? Frog teh kataknya. Nah, katak sama lizard dia mendapatkan energi karena mengkonsumsi memakan grasshopper ataupun belalang teh ya. Sehingga lizard sama frog dia merupakan konsumen tingkat 2. Terus kadal sama katak dia bisa dimakan oleh siapa? Oleh orai. Ular teh ya. Tuh. Nah, ular dia mendapatkan energi dari mana? Hasil dia memakan kadal sama katak. Naon atuh disebutna ieu konsumen tingkat berapa? Bukan tingkat 3. Tapi dia ular disebut dengan konsumen puncak. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang memakan ular. Jadi puncak dari rantai makanan di tempat ini adalah ular. Kecuali manusia mungkinnya, manusia mah disate walai oge. Tetapi sewaktu-waktu ular ini akan mati dan bangkai dari ular tersebut akan membusuk di tanah. Oleh siapa dibusukannya? Oleh
bakteri, sehingga zat-zat pembusukan dari ular ini akan kembali lagi ke tanah dan menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Tuh energi mah berputar gak akan habis-habis gitu ya. Luar biasanya manajemen Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk hidup gitu ya. Next. Ada soal-soal ke kelas 8 sekarang. Ada soal-soal biologinya. Kelas 8. Yang akan muncul adalah tentang cara membedakan bagaimana tumbuhan monokotil, bagaimana tumbuhan dikotil. Cukup mudah membedakannya. Pertama-tama, ketika kalian melihat suatu tumbuhan, batangnya, kalau dia batangnya berkayu, batangnya bercabang-cabang, batangnya memiliki ranting, batangnya galede gitunya araragung, nah eta disebut tumbuhan dikotil. Itu ciri khasnya. Seperti apa? Seperti mangga ini ya. Buah mangga, pohon mangga itu tumbuhan dikotil. Jambu, tangkal caringin, rambutan, alpukat, nah itu tumbuhan-tumbuhan dikotil karena dia memiliki kayu ataupun dia memiliki cabang-cabang pada batangnya. Kalau tumbuhan monokotil sebaliknya, kalau kamu melihat suatu tumbuhan terus batangnya cuman hiji nyengcan kaluhur aya daunan weh, daya ranting kayak cabang gitu, terus ada ruas-ruasnya di tengah-tengah cabang, di tengah-tengah batang nate, itu disebut dengan tumbuhan monokotil. Contohnya seperti tangkal kalapa, teras bambu, bambu pan nyengcan hiji kaluhurnya daunan weh. Tangkal kalapa nyengcan we batang nate hiji kaluhur daunan we gitunya, daya cabang-cabangan. Tak eta disebut tumbuhan monokotil. Dilihat dari segi akarnya, kalau tumbuhan dikotil, akar buah kumaha? Araragung kan, ngaremet kehanap teh araragung gitu, berkayu oge, terkesan lebih kokoh dan kuat gitu. Kita akar tumbuhan dikotil. Kalau tumbuhan monokotil, dia seperti serabut akarnya. Selanjutnya dilihat dari daunnya. Kalau daun monokotil, daun monokotil mah tulang daunnya hanya satu aja, panjang daunnya teh gitunya hiji weh, ciga tangkal naon, ciga tangkal pare itu daunnya hiji we tapi panjang, terus tulang nanti aya di tengah satu gitu ya. Itu tumbuhan monokotil. Terus kalau tumbuhan dikotil, dia memiliki tinggal we daun buah kumaha, tulang nate seueur, tulang daun nate seueur gitu nya. Selanjutnya kalau dilihat dari bijinya, biji tumbuhan dikotil itu bisa dibelah menjadi dua, sedangkan tumbuhan monokotil itu tidak bisa dibelah menjadi dua. Maksud aku mah apa? Kalau kamu memakan buah mangga, terus pelok nate tong dipiceun, belahkeun cobian, tiasa kabelah, pasti tiasa kabelah karena dia tumbuhan dikotil. Ayeuna bandingkeun sareng beas, pare teh kan monokotil. Monokotil mah berkeping satu, nggak bisa dibelah gitu ya. Nah itu perbedaan dari segi biji. Next. Di kelas 8 juga kita bertemu dengan soal-soal tentang sistem pencernaan. Kalian harus memahami urutan organ pencernaan pada manusia. Contohnya dari mulut sampai anus itu kada hafal urutan-urutanana. Terus pahami oge pencernaan mekanis teh kumaha, pencernaan kimiawi teh kumaha. Kumaha Pak mekanis kimiawi teh? Baca deh di kelas 8-nya. Tah, mekanis teh kieu ya. Kegiatan organ pencernaan kita saat menghancurkan makanan dengan cara dihancurkan, dilembutkan, diremas-remas, ditekan, dikunyah, tak eta teh mekanis. Kalau pencernaan secara kimiawi itu dicampur dengan enzim-enzim ataupun larutan enzim gitunya. Jadi mekanisme dihancurkan, diremukun si makanan teh. Kalau kimiawi mah dicampur dengan enzim. Contoh dina mulut kan orang ngalebetkeun sangu karena mulut, namanya karena pangamung atau karena mulut pastinya. Tak karena mulut, tos dina mulut teh dikunyah-kunyah. Kegiatan mengunyah itu disebut dengan kegiatan pencernaan mekanis. Sedangkan pencernaan kimiawinya ketika di dalam mulut dicampur dengan air ludah. Tah gitu nya eta perbedaanana. Silakan pahami di mana wae pencernaan mekanis sareng kimiawi terjadi dina pencernaan. Next. Soal biologi kelas 8 selanjutnya adalah kalian harus memahami nutrisi pada makanan. Protein, contoh makanan sareng manfaatna apa? Protein, karbohidrat, vitamin A, vitamin K apa aja gitu ya. Contoh makanan sama manfaat di kesehatannya gitu. Lanjut. Masih ke soal kelas 8 di sistem ekskresi manusia. Pernah kelas 8 belajar tentang ekskresi. Aya sabaraha organ? Aya opat, hiji kulit, 2 hati, 3 ginjal, 4 paru. Naon Pak ekskresi teh? Diambil dari kata X itu adalah keluar gitu nya. Jadi artinya mengekskresikan
itu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh yang sudah tidak digunakan lagi. Contohnya kulit ngeluarkeun naon, mengekskresikan keringat, hati mengekskresikan empedu, ginjal mengekskresikan urin. Naon urin teh? Pipisnya gitu ya. Nah, ginjal ini mencuci darah fungsinya, terus nanti yang kotor-kotornya itu dibuang bersamaan dengan urin. Terus ada paru-paru, mengekskresikan apa? Mengekskresikan gas karbon dioksida. Hafalkeun eta. Next lagi kita bertemu dengan soal biologi kelas 8 ya. Ini masih yang tadi ya. Nah, khusus ginjal ada soalnya tentang ginjal, tahapan-tahapan pembentukan urin itu apa aja. Pertama filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Jadi ada 3 tahapan pembentukan urin teh. Baca di eta. Terus lokasi-lokasi tempat pembentukan urin di mana aja? Filtrasi di mana tempatna, reabsorpsi di mana tempatna, augmentasi di mana tempatna. Pahami bagian nepron ginjal. Mana nepron ginjal teh? Tah ieu nepron ginjal teh. Ya di mana aya anak? Jadi nepron ginjal itu adalah penyusun paling banyak organ ginjal. Organ ginjal kan sageung kieu nya mun dewasa mah bentukna seperti kacang beureum. Tah ginjal eta teh disusun paling banyaknya oleh nepron ini karena ini berfungsi untuk pembentukan urin. Next. Tah ieu prosesna ieu tahap pembentukan urin teh. Misalkan ieu calon urin kita, dia terlebih dahulu melewati tahap filtrasi. Di mana? Di dieu tahap filtrasi teh nya eta dina glomerulus. Tah ieu nu beureum. Tah. Jadi filtrasi teh dina glomerulus. Setelah tahapan glomerulus selesai, maju ka dieu kana tubulus proksimal di dieu. Di sini tahapannya adalah tahapan reabsorpsi. Setelah selesai tahapan reabsorpsi di tubulus proksimal, maju ke handap kanu aya tikungan ka dieu. Ieu teh nyata lengkung hel namina. Di sini terjadi proses tahap augmentasi yang pada akhirnya urin yang sesungguhnya itu akan ditampung di kandung kemih, dan setelah penuh di kandung kemih urang teh ngaraos hoyong pipis gitu ya. Next. Oke. Sistem pernapasan nih. Soal biologi kelas 8 seroganya. Ini oksigen yang biru. Jadi tahapannya dari mana? Oksigen dan karbon dioksida ditukar di mana, kalian harus paham. Oksigen masuk ke organ rongga mulut, dari rongga mulut oksigen masuk ke paring, dari laring ke paring, terus ke laring, terus ke mana? Kanu nyagak ieu. Jika jalan cagak, panaon disebatna? Bronkus teh. Dari bronkus maju ke cabang-cabang yang lainnya. Yang cabang-cabang kecil ini disebut dengan apa? Disebut dengan bronkiolus. Dan bulatan-bulatan kecil ini disebut alveolus. Disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pernapasan manusia. Next, ada macam-macam otot dan rangka ya. Silahkan baca-baca di kelas 8 otot lurik bakal keluar. Terus contohnya nih ya, otot lurik anu aya di manusia. Nah contohnya iya ya, otot bisep sama otot tricep. Ini contoh otot lurik manusia. Pahami cara kerja bisep sama tricep ya. Itu. Next. Tah alhamdulillah, karena materi anu masih kene haneut nyata kelas 8 kamari tentang sistem naon ieu reproduksi. Yang kiri itu adalah perempuan, yang kanan adalah laki-laki. Tugasnya adalah pahami bagian-bagiannya serta fungsinya apa aja gitu. Samilah kos anu disajikan sebuah gambar gitu, bisi disajikan sebuah gambar, terus nanti disebutkan fungsi dari organ yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah, nah gitunya bisi gitu. Jadi kedah dipahami ya bagian-bagian dari organ reproduksi perempuan sama laki-laki. Ovarium contohnya ya, fungsinya untuk apa? Untuk membuat sel ovum. Terus tuba Fallopi, tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Terus uterus untuk apa? Untuk perkembangan janin. Di laki-lakinya sama, di sini namanya nomor 5 adalah skrotum. Fungsinya untuk apa? Mengatur suhu. Terus yang nomor 4 ini ada epididymis. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan sel sperma yang sudah matang. Terus ada testis nomor 6 nih, harusnya nomor 6 ya.
Ada testis untuk apa? Untuk pembuatan sel sperma gitu ya. Sok pahami. Buka-buka deui buku kelas 8. Tah aya oge soal biologi kelas 8 teh tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan. Jadi vegetatif alami naon wae, anu buatan naon wae gitu nya. Pahami oge rizoma teh contona naon, stolon naon, umbi lapis naon, umbi batang apa, kuncup adventif naon. Mencangkok kumaha, merunduk kumaha, menempel, stek, menyambung, kultur jaringan bagaimana. Dibaca-baca deui, dibaca-baca deui. Terus soal selanjutnya yang akan keluar adalah tentang pewarisan sifat di genetika. Naon wae misina yang harus kalian pahami adalah cara persilangan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid. Maksudnya satu sifat beda teh kumaha? Ieu contohna. Burung lovebird berbulu biru disilangkan dengan burung lovebird berbulu kuning. Tah eta hanya satu sifat beda, bulu wungkul. Itu jadi disebut dengan monohibrid. Kumaha cara ngerjakeun monohibrid gitu ya. Yang kedua, pahami cara persilangan dua sifat beda juga atau yang disebut dengan dihibrid. Contohna kumaha dihibrid? Perempuan berambut pirang beralis tebal. Dua. Menikah dengan laki-laki berambut pirang beralis tipis. Tuh ada dua perbedaan sifatnya, yaitu pada rambut sama pada alis gitu, disebut dengan dihibrid. Next, pahami cara ngerjakeun nanya, buka-buka di buku. Nah, terus aya soal bioteknologi yang membutuhkan pemahaman kalian tentang mikroorganisme apa sih yang membantu proses produk bioteknologi konvensional itu. Contohnya kieu, yang membuat kecap apa? Kecap fermentasinya dibantu oleh mikroorganisme apa gitu ya. Panseurnya aya aya Rhizopus oryzae, aya Lactobacillus aceti, Lactobacillus wenti, Lactobacillus casei. Nah, mereka itu membantu untuk proses pembuatan produk apa. Yang kedua, pahami fermentasi donat, yogurt apa. Jadi hasil fermentasi teh tina yogurt teh naon? Tina donat teh naon? Ya, contohnya hasil fermentasi yogurt dia menghasilkan rasa asam, terus dia menghasilkan menghasilkan tekstur kental pada yogurt. Lamun tina donat hasil fermentasi naon? Nyaeta karbon dioksida yang membuat adonan dapat mengembang. Itu hasil fermentasi teh. Next, buku nalah. Soal-soal fisika. Kita masuk ke soal-soal fisika ya. Kita mulai dari kelas 7 dulu. Alah haus ya. Cara merubah satuan suhu. Tuh. Ya, aya di kelas 7. Urang emut-emut deui. Satuan suhu yang digunakan di internasional ada 4. Pertama Celcius, 2 Reaumur, 3 Kelvin, 4 Fahrenheit ya. Contoh soalna ya, 10 derajat Celcius jika dinyatakan di dalam derajat Fahrenheit adalah sebesar. Kumaha cara ngarobahna tina Celcius kana Fahrenheit? Kita harus melihat nilai satuan suhunya dulu. Di mana Celcius atau C memiliki nilai 5, R memiliki nilai 4, F memiliki nilai 9 dan ditambah 32 dan K memiliki nilai tambah 5. Hanya ditambah 5. Oke, proses pengerjaannya, jawab. Rumusnya kieu. Rumusnya untuk mengerjakan Celcius ke Fahrenheit 9/5 dikali Celcius ditambah 32. Di mana Pak ieu angka salapan? Tina Fahrenheit 9. 5 di mana? 5 tina nilai Celcius. Kan kita mau berubah Celcius ke Fahrenheit. 8/5 dikali Celcius tambah 32. Nah, 8/5 hiji koma 8, 10 nanti mana? 10 nanti derajat Celcius, 10 derajat Celcius ditambah 32. 8 dibagi 5 hiji koma 8 dikali 10, 18 ditambah 32 sama dengan 50 derajat Fahrenheit. Pak ieu ditambah 32 di mana? Kan Fahrenheit mah nilainya itu 9 tapi ditambah juga dengan 32. Jadi kayak itu rumusnya ini gitu ya. Pahami deh. Next. Pak, di kelas 7 ada soal tentang perubahan energi. Ya Pak, ya HP contohnya di dianya. HP Samsung Galaxy S24. Nah, HP itu kan dia membutuhkan listrik, dicas. Gitunya HP teh dicolokeun karena listrik, casanana nyambung casana teh karena HP. Jadi HP teh sumber utama energinya itu dari listrik. Gitu ya. Nah, perubahan energinya tina listrik eta berubah jadi energi apa? Energi gerak,
contohna apaan? Emang gerak HP, gerak. Ngegeter gitu nya, tah ngegeter eta teh gerak oge sami. Teras aya suara. Jadi energi listrik diubah menjadi suara. Biasa nyetel musik kan nya HP mah. Teras dirubah menjadi cahaya. Dina layar HP aya cahayaan, dina blit HP aya cahayaan kan. Terus ada panas. Dari energi listrik dirubah menjadi panas. Kenapa menjadi panas? Karena apa? HP lamun diongol lami-lami teuing misalnya FF 15 jam. Pasti HP teh tiasa panas gitu kan. Nah selanjutnya ada setrika. Setrika dicolokkan kena listrik, perubahan energi dari listrik menjadi energi apa? Menjadi energi panas. Nah yang ketiga ini energi kimia menjadi energi gerak. Maksudnya kumaha? Pantina bensin. Bensin teh zat kimia dirubah menjadi energi gerak gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang masih kelas 7 ya, bentar. Tentang penyebab pemanasan global. Ya, contohnya ayeuna di Bandung kota, terus di Jakarta, cuacana teh panas teh kacida gitu nya, harudang. Harudang, harudang, panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan harudang. Kenapa? Karena terjadi pemanasan global di daerah-daerah kota rata-rata. Kenapa? Penyebabnya apa? Pertama, penggunaan bahan bakar fosil berlebih. Anu ngangge motor di kota serang dilemur kan benten gitu nya penggunaan anak. Yang kedua, penggunaan CFC. Non CFC teh Pak. Jadi CFC itu adalah bahan untuk pembuat AC. Di Indomart, di Alfamart, cok tiis gitu nya nganggo AC. Tah bahan pembuatan AC teh nyata CFC. Ternyata penggunaan berlebih pada AC ini dapat menyebabkan pemanasan global. Terus yang ketiga jelas penebangan pohon. Akibat dari penebangan pohon di kota akhirnya emisi gas karbon dioksida. Gak ada yang nyerap karbon dioksida ini gitu ya. Kalau pohonnya dihilangkan gitu. Next. Nah, masih kelas 7 nih, revolusi bumi, fisika kelas 7. Jadi untuk bumi itu kan bisa berevolusi. Revolusi bumi itu jadi pergerakan bumi mengitari matahari. Pas mutaran matahari itu disebut dengan revolusi bumi. Ada juga rotasi bumi. Kalau rotasi bumi dia berputar pada suhunya. Takkan bari muih teh bumi teh bari muih oge di dieuna. Tuh terjadinya siang dan malam teh kieu karena ada rotasi bumi. Gitu. Efek dari revolusi bumi apa? Perbedaan musim. Aya salju mun di Jepang mah gitunya, di urang mah teu aya. Itu efek dari revolusi bumi. Gerak semu tahunan matahari. Terus 3 ada pergantian musim. 4 perbedaan lamanya siang dan malam. Lalu nomor 5 terbentuknya rasi bintang. Dibuka deui pokokna mah buku kelas 7. Nah, next. Nah, ada soal kelas 8 baru nih. Kelas 8 yang akan keluar adalah pesawat sederhana. Di dia aya naon? Aya kampak, aya baud, aya paku anu dianggo nyabut palu anu dianggo nyebat palu anu dianggo nyabut paku, terus aya pengungkit ya. Nah, kalau kapak sama baut itu disebut dengan pesawat sederhana jenis bidang miring. Kenapa? Karena ujungnya dibuat miring itu untuk memperbesar tekanan sehingga paku ini dapat digunakan untuk membelah kayu, sedangkan baut dapat menembus ke dalam kayu gitu ya. Terus ada juga pengungkit. Di sini adalah titik tumpunya, terus di sini ada lengan kuasanya, terus di sini ada lengan bebannya. Terus yang ketiga juga ini ada pengungkit sama ya. Di sini lengan kuasa, terus di sini tumpuan, di sini beban. Itu. Buka-buka deui pesawat sederhana. Ngetang memuang. Nah, yang selanjutnya di soal kelas 8 ada tentang soal gaya dan usaha. Ada gaya, ada usaha. Ingat, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Ketika kita menarik sesuatu atau mendorong sesuatu itu disebut dengan gaya. Tapi ada gaya dan juga usaha. Kalau ingin hidup bergaya-gaya, maka harus berusaha. Gitu ya. Nah, gaya simbolnya F, sedangkan usaha simbolnya W gitu ya. Lihat orang ini. Orang ini dia berusaha untuk mendorong mobil. Berarti dia memberikan gaya terhadap mobil. Tapi lamun mobilna cicing, meskipun ia peperaket kekesangan, tapi mobilna bet cicing. Itu itu dikatakan dia tidak melakukan usaha. Tapi kalau gini,
dia mendorong mobil, memberikan gaya, mobilnya berpindah karena didorong oleh dia, maka melakukan usaha gitu ya. Usaha teh rumusna nyaeta W sama dengan F kali delta S. Tadi rumusnya nya demut-demut dari kelas 8 atau belajar. Nah, oke, perhatikan ke sini ya supaya kalian paham cara mengerjakan soal-soal usaha. Ini. Misalkan di sini ada mobil yang sedang diam, mogok cenanya. Tah, mobil teh otomatis sama mogok mah kudu didorong. Gitu nya, didorong nanti ku dua urang contohna. Nah, didorong cenah ieu dua urang. Oh, di topi cenah. Nah, ieu hiji deui. Dari kunyalira mah berat, ayeuna urang kuduaan dorongna gitu ya. Sehingga dengan didorong oleh dua orang ini, mobil ini berpindah. Sejauh berapa? Sejauh 2 meter contohna. Ya, ingat rumus usaha. Rumus usaha teh nyaeta W sama dengan F kali delta S gitu. Itu rumus usaha. Dina slide Bapak atos diterangkeun nya. Oke, tapi dina ngadorong mobil ieu teh beda. Beda naonna? Ieu si Andi misalkan, Andi mah usahana teh 40 joule, sedangkan saya teh Benny misalkan ya, Benny usahana teh hanya 20 joule. Itu pertanyaannya. Dari gambar di atas, dari gambar ini, siapakah yang paling besar mengeluarkan gaya? Tuh, gitunya. Mengeluarkan gaya. Saha cenah, si Andi atau si Benny gitu. Nah, kumaha cara ngerjakeunana? Kieu. Rumus usaha teh adalah W mun disegitigakeun kieu ya. Nah, W di sini F, di sini delta S. Panaon W teh? W teh usaha, F teh naon? F teh gaya, sedangkan delta S adalah perpindahan benda. Nah, berarti iya mobil teh perpindahan nanti sebesar 2 meter. W usaha, F gaya, delta S perpindahan benda. Gitu nya. Tah, ayeuna urang kana soalna, siapakah yang paling besar mengeluarkan gaya? Berarti urang kedah terang heula. Si Andi sabaraha ngaluarkeun usahana? 40. Oke. Gaya Andi cenah. Gaya Andi diketahui si Andi teh ngaluarkeun gaya teh ngaluarkeun usahana teh W sama dengan 40 joule. Nah, terus diketahui nanti mobil nanti ngalih nanti 2 meter, berarti delta S sama dengan 2 meter gitu nya. Nah, lajeng ditanyakan naon? F berarti gaya. Kumaha cara ngerjakeunna? Jawab. Kalau yang ditanyakannya F, berarti tutupan F na. Tinggal naon? W per delta S. Kalau ditanyakan delta S berarti W per F. Kalau yang ditanyakan W tutup W na. W kali delta S. Itunya sekali deh. Karena dia ditanyakannya F berarti tutup F na. Tek ya tutup. Tinggal naon? W per delta S. Eta rumusna nya. F sama dengan W per delta S. F sama dengan W na sabaraha? 40. Delta S na sabaraha? Dibagi 2. 40 bagi 2 berarti F nanti sama dengan 20. 40 bagi 2 20 N gitu. Terusnya nah, itu cara ngerjakeunana. Lebihan ayeuna mah. Tah, eta tinggal ieu. Salajengna ayeuna gaya saha? Gaya si Benny. Gaya Benny. Sama ya, diketahui Benny melakukan usaha berapa? Benny melakukan usaha 20 joule. Terus siapa apalagi? Diketahuinya delta S, perpindahan mobilnya itu adalah 2 meter. Yang ditanyakan apa? F-nya, nah gaya. Nanti ditanyakan F. Tinggal jawab. Sama rumusnya ya. Karena dia ditanyakannya F, berarti tutupan F nah ya. Berarti tinggal apa? W per delta S. F sama dengan W per delta S. Nah, W sabaraha? 20. Per delta S sabaraha? 2 meter. 20 dibagi 2 ya 10 Newton. Nah, jadi dari pengerjaan soal ini, siapakah gaya yang paling besar? Sudah kita ketahui dari angka-angka di atas, yang paling besar gayanya adalah Andi. Itu karena Andi mengeluarkan gaya sebesar 20 Newton, sedangkan Benny hanya mengeluarkan gaya sebesar 10 Newton. Gitu nya kartosnya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada fisika kelas 9. Apa aja? Pertama, soal fisikanya adalah cara membuat magnet. Atau bapak praktek kamarinya jarum pentul digosokkan karena magnet, si jarum pentulnya jadi magnet. Nah, eta dengan teknik menggosok. Terus ada lagi dengan cara didekatkan hiji magnet, terus ia besi hanya didekatkan, maka besi yang ini akan menjadi magnet juga. Itu disebut dengan induksi, teknik induksi. Yang ketiga ini dialiri arus listrik.
kawat dililitkeun kana paku, ditapelkeun kana batu baterai jadi magnetis, disebut magnetik gitu. Babarinya lah. Next ada listrik statis nih. Praktek teh anu ngagosok-gosok sedotan gitu nya. Anu ngagosok-gosok sedotan. Ketika kalian menggosokkan sedotan ke tisu, maka sedotan dan tisu dia akan bermuatan negatif. Sehingga ketika didekatkan dengan benda yang netral ya, maka dia akan tarik menarik gitu. Ya, lamun negatif bertemu positif dia akan tarik menarik. Kalau positif bertemu positif dia akan tolak menolak. Negatif bertemu negatif akan tolak menolak. Dipahami deui. Anu salajengna nyaeta pembahasan tentang hukum kolom. Hukum kolom anu rumusna teh naon? Hukum kolom teh rumusna nyaeta F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R2 atau singkat kakiku per rorombeheun. Tadi pahami cara ngetangna sapertos kumaha. Next, ieu nu can ku Bapak dibahas di kelas ya. Pak ieu naon? Mungkin kalian pernah melihat gambar seperti ini dina film-film sains fiksinya, dina film Iron Man, dina film Hulk gitu nya. Tah ieu namina teh atom. Naon atom teh? Atom merupakan bagian terkecil penyusun suatu materi. Jadi kalau di dalam makhluk hidup mah nyaeta hampir mirip sih sama sel. Sel kan makhluk hidup paling kecil. Kalau atom dia adalah bagian terkecil penyusun suatu materi. Hanya saja atom bukan makhluk hidup. Siapa yang memberikan struktur atom seperti ini? Yaitu Rutherford. Ini namanya ilmuwan Rutherford ya. Nah, ini nih ada sedikit quotes of the day. Dear anak-anakku yang kucintai, lihatlah meja yang kau tempati saat ini, kursi kayu yang kau duduki dengan nyaman. Selebar ruang kelas yang pernah kita pakai bersama, semua menyimpan jejak dan hikmah yang tidak ternilai. Selanjutnya, pendidikan itu hanyalah wadah untuk memperkuat kodrat yang tersemat dalam dirimu dengan tujuan agar engkau dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Ini adalah kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu hakikatnya adalah memperkuat ataupun mengantarkan kodrat kalian untuk tujuan meraih keselamatan dan kebahagiaan gitu. Nah ini nih Pak, Bapak mah seueur praktek, seueur tugas nanya. Memang tugas itu menyebalkan untuk dikerjakan, sehingga banyak sekali alasanmu untuk menghindarinya. Pak teu acan, kaboboan, riut Pak, tinggalin Pak buku nak, tak eta nu pangseueur mah tinggalin buku cenah. Tapi kalian harus melihat emas ya. Emas sebelum jadi perhiasan yang indah dan mahal, dia harus terpendam di dalam bumi dan ditempa dengan panas yang sangat menyakitkan terlebih dahulu. Jadi sebelum dia menjadi perhiasan yang mahal seperti sekarang itu, jadi emas itu melalui proses-proses tahapan-tahapan yang menyakitkan. Jadi kalian juga jangan khawatir kalau kalian lelah dalam belajar, bersiaplah menerima kepintaran ataupun menerima kebijaksanaan di masa depan. Semangat sadayana, mudah-mudahan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.